Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omok lagi, balik lagi apa topik Saguanto, my brother boss. Iya. Kali ini dia balik lagi cuy ke Jakarta. Dalam rangka apa, Pik? Gue diundang sama acara Kick Andy Metro TV. Oh iya, nih kebetulan gue sebenarnya tadi mau nyusul, cuman keadaannya nggak memungkinkan karena sekarang kan ada SOP-nya sangat tinggi ya, protap ya bro ya. Di depan dibatasin satu orang, gue sama manajer gue aja. Harus ada registrasi segala macam, karena gue nyusul nggak bisa. Iya. Tadi gue pengen nonton langsung. Dulu pernah Pik, dulu Kike ini sama Kangen Band. Sekarang, topik gue lihat di status di Instagram atau di Facebook ya. Pokoknya dia sama siapa namanya, Adi Fno ya. Emang dalam rangka apa sih, Fik, diundang? Gue ntar dulu, Fik. Gue pribadi amazed gitu. Amazed tuh terkejut, bahasanya mungkin itu kali ya. Karena gue pernah pengalaman Kick Andy dengan Kangen Band itu. Kick Andy itu dibilang tuh momen-momen yang sangat inspiratif ditangkap tim kreatif yang sono ya. Ada sosok atau kelompok yang bisa diangkat cerita gitu ya. Kok bisa sih, Pik? Ya, karena temanya kan tadi itu ini. Temanya itu sampah jadi rupiah gitu kan. Dan kebetulan gini, narasumber yang diundang itu adalah salah satunya adalah pas episode dulu beliau itu diundang di Kick Andy 7 tahun yang lalu lah ya. Beliau itu salah satu jadi inspirasi gua ngambil making money from zero. Jadi ngambil modal itu dari zero, dari 0 rupiah, yaitu ya paling mungkin kan sampah. Cuman Pak Bob itu Pak Bob Novandi itu beliau membuat lampion, sedangkan gua buat diecast 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu, tapi gue lihat acara itu di YouTube gitu ya. Itu 5 tahun yang lalu lah. dan sekarang ketemu di Kick Andy ya. Iya. Dan gue langsung ngajakin foto, ngobrol banyak, karena gue ngerasa ya, bayangin lo terinspirasi sama seseorang dan suatu saat lo ketemu langsung sama orangnya, termasuk sama Om Andi Noya ya, ketemu gitu di depan muka lo, gimana sih, depan mata lo sendiri gitu. Lu capture di Instagram kan, di-upload kan ya, ntar bisa dilihat. Dilihat di Instagram. Ntar lo pasang deh. Oh iya siap. Ya. Kalau gua ngedit susah, Fik, mungkin di Instagram aja ya, biar lihat juga. Karena wawancara kita sebelumnya ya, inilah Hot Battle ini ya. Ya, Hot Battle masih berlanjut guys, masih berlanjut dengan visinya Taufik ini sampai ke Kick Andy, sampai mengundang gue jujur gue bukan sok memuji ya, emang amazed. Salut gue, serius ya, karena Kick Andy itu nggak sembarang milih persona narasumber ya. Kalau bener-bener inspiratif. Dan pertanyaannya pinter banget ya, nggak nganter orang. Om Andi itu pinter banget bawa orang itu ke masuk gitu loh, bisa bikin orang itu bercerita sampai hal yang bisa ngulik lah.
Itu ya. Ntar ditayangin kapan, Bik? Tayangin 19 Juli. Oh, 19 Juli. 19 Juli 2020. Oke. Di Metro. Tonton tuh, catat. Iya. Terus bintang tamunya itu yang jadi inspiratif juga tuh gimana ceritanya? Itu Om John dari Bandung. Beliau lulusan ITB yang kemudian memilih untuk jadi pemulung sampai akhirnya suksesnya pun beliau tidak lupa kacang sama kulitnya. Selama ini dibantu banget sama pemulung, pengepul ya beliau ini, dibantu pemulung, tapi beliau nggak lupa kacang sama kulitnya gitu. Jadi ketika regulasi pajak itu membuat beliau itu harus berurusan dengan pajak ya, yang notabene beliau harus membayar. Jadi judulnya gini, kalau saya mengambil PPN dari pemulung, kan otomatis harga sampah yang dikumpulin atau yang dikolek sama pemulung itu kan jadi tambah nggak bernilai gitu. Iya. Nah, tapi beliau siap kalau memang disuruh untuk mensubsidi PPN-nya nggak apa-apa gitu, yang harus dikenakan sama pemulung nggak masalah gitu. Tapi kalau dihitung-hitung, beliau hitung-hitung malah bisa-bisa yang beliau rintis ini bisa habis ya, aja gara-gara pajak gitu. Iya, kok heran ya, sampah kok PPN, Bik. Ya kan Gimana ya? Ya kadang undang-undang itu saklek ya dibuat ya, undang-undang perpajakan kadang saklek dibuat sampai lupa bahwa yang dikumpulin ini hanya sampah gitu. Dan sebenarnya orang-orang yang menyediakan waktu dan pikirannya untuk bagaimana mereduce, merecycle itu mestinya dapat perlakuan istimewa. Buat gue sih gitu. Tapi ternyata beliau malah sampai ada persidangan pajak segala macam beliau ini. Itu Om John dari Bandung. Terus kemudian Pak narasumber gue yang jadi salah satu inspirasi gue itu ya itu Pak Bob Pak Bob Novandi, ya Om Bob Novandi itu membuat sampah botol plastik jadi lampion, aneka lampion. Dan gitu. itu keren ya. Kalau lu kan ini ya, miniatur Diecast ya. diecast motor. Jadi gue tetap bisa bangga bilang bahwa gue satu-satunya orang di dunia yang membuat diecast sepeda motor secara detail atau membuat replika mobil sepeda motor secara detail yang raw materialnya terbuat dari 100% sampah dan bernilai jual. Sehingga hashtag gua adalah making money from zero. Yoi. Making money. Kayak pernah kita bahas sebelumnya. Oh, ya tetap hashtagnya harus digaungin dong. Yoi. Itu kok bisa ya, Pik? Sorry, gue sorry ya guys, agak sedikit melenceng nih masalah pajak yang lagi merebak di Twitter juga kan. Pajak. Ya kan, ketika pajak itu kemudian cuman ngomong yang penting asal dapat uang atau bisa mengkolek dana dari masyarakat secara membabi buta, itu kan sebenarnya malah bisa, kalau buat gue simpel sih ya, ketika pajak itu ditarik dengan semena-mena berarti itu simbol dari pemerintahan yang atau penguasa yang zalim. Waduh, lebih dalam lagi. Kalau buat gue sih ya, apa yang gue yakinin ya. Jadi buat gue indikatornya sebuah kepemimpinan atau sebuah pemerintahan atau kekuasaan yang lalim itu atau dolim itu, salah satunya adalah terlalu keras pada orang kecil untuk menarik pajak. Itu sih buat. Tadi berarti waktu
Kick Andy itu lebih poinnya tuh bahas tentang sampah dari pajak atau No. Kalau sama Om John ya mungkin Om John keluh kesahnya itu yang ditanyain sama Om Andi. Sedangkan ke gue lebih cenderung ke cenderung ke ya itu tadi, yakin ya kalau sampah ini bisa ngasilin duit. Ya cuman gitu aja sih ya gue jelasin. Dan ada pembuktian ya pikir. Ada pembuktian. Bahkan di depan beliau tadi dikasih waktu 2-3 menit dengan bermodal botol, sedotan, di depan beliau langsung gue buktiin. Itu on cam Kick Andy. Iya, langsung di depan ini beliau. spoiler ya guys, ini preview nih, nonton aja di Iya. Kick Andy tanggal 19 Juli. Keren banget guys. Hebat nih. Ya pokoknya di situ ya, pokoknya inspiratifnya sampah jadi duit. Iya, betul. Hebat. Udah jam 1, karena lu mau janjian sama siapa, bikin konten sama siapa. Spoiler juga. Amandika tadi ya, gue janji sama dia. Suatu saat gue bisa ketemu sama Andika atau lu atur deh gimana gue bisa ngomong. Pastilah, pasti. Karena- Dan topik ini masih berlanjut guys. Pokoknya intinya kalau penasaran, pengen mengikuti terus ya dengan hot battle-nya dia di Instagram, di bawah ini gue kasih link. Ya kalau di linknya di YouTube beberapa YouTube bikin channel juga. ya ada Taufik Ada, ya? Saguanto gitu aja. Ya jadi gini guys, kalau topik gue pribadi ya, topik ini adalah seorang yang gue kenal tuh lengkap lah. Ya kan, dia filsafat juga. Lu kalau ngomongin Khalil Gibran, hatam men. Bisnismen, waduh jangan ditanya. Ya sekarang dengan dedikasinya dengan sampah, ya yang tadinya belum apa-apa jadi bernilai gitu loh, yang luar biasa. Gak receh. Nggak receh gitu. Dan memang nggak boleh receh. Orang Indonesia itu nggak boleh receh. Orang Indonesia itu jangan mengecilkan orang Indonesia lah. Karena sampai hari ini belum pernah ada loh bangunan sepresisi dan sekuat Candi Borobudur. Dan yang buat Candi Borobudur bukan hasil dari impor. Itu the real made in Indonesia. Dan lo harus bangga. Tuh, sampah jadi duit, bahkan dinilai pajak. Gue juga kadang-kadang sorry dik, masih mikir kok sampah jadi pajak ya, PPN. Padahal ya itu nggak berguna jadi berguna gitu. Memang akhirnya kan hukum itu nggak boleh buta ya, meskipun ditutup matanya, tapi kan bukan gambarnya, bukan simbolnya orang buta kan, cuman orang yang ditutup matanya aja. Sesekali tetap harus melihat siapa ketika hukum itu diterapkan pada orang yang lemah dan dasarnya orang kecil. Sebenarnya hukum itu harus memang sesekali harus tutup matanya, harus dibuka dan pakai mata. Ketika apa? Ketika hukum itu harus tajam kepada orang kecil. Sebenarnya harus lebih tumpul ke orang kecil, karena orang kecil itu berbuat jahat sejahat apapun, sebenarnya mereka itu hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup berlebih-lebihan, apalagi untuk menumpuk kekayaan yang melimpah. Itu aja sih buat gue. Ya intinya hidup tuh yang pernah kita bahas ya Pik ya, the power of, kalau gue sih balik lagi kepepet. Ya emang orang itu akan mendapatkan kekuatan tambahan, kecerdasan tambahan, ketika energi tambahan ketika dia di kondisi yang serba tidak nyaman, serba membahayakan. Benar. Itu sih. Dan selalu diasah dengan Harus biasa. karya. Ya gini nih, dari botol begini, ya lihat sendiri lah di hot bottle. Jadi apa aja Pik ya? Jadi apapun. Dari mobil-mobilan. Jadi bunga, jadi apa aja. Ya gitu lah. Kayak 15 menit cukup Pik. Cukup ya buat iya. Intinya ada kegiatan Topik tuh di Jakarta, bisa dilihat lah ntar di previewnya, ntar gue lihat di edit gue nih Maan di F ya. Dan lebihnya jangan lupa nonton di tanggal 19 Juli Metro TV. Oke. Hot Jam Master. 19 lebih 05. Di acara Kick Andy. Kick Andy. Oke.